Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini hari Jumat kita bisa bertemu kembali secara virtual ya. Meskipun kita tidak bisa bertemu, meskipun ini secara virtual, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan ya di bidang kefarmasian. Baik, sebelum Bapak mulai, silakan dari temannya ada yang mewakili untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin oleh seorang kerja siapa dan diaktifkan kameranya. Ya, silakan. Windy, silakan. Windy, silakan. Diaktifkan kameranya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Windy yang sudah memimpin doanya. Baik, hari ini tentang bentuk sediaan obat. Minggu kemarin sudah dibahas mengenai resep ya, resep dan jurnal yang akan dibahas pada materi sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang bentuk sediaan obat karena ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu resep, di mana resep yang akan dibuat itu adalah merupakan salah satu sediaan dari bentuk sediaan obat. Ya. Oke, di sini ada bahan-bahannya, ada jenis serbuk, kapsul, krim, ya, salep, dan ada bentuk sediaan serbuk. Untuk kali ini, Bapak akan mencoba, adapun yang akan menjadi tujuan pada hari ini adalah mengenai menjelaskan bentuk sediaan pulpis atau pulperes, kapsul, dan semisolid dengan percaya diri ya. Kemudian menerapkan cara pembuatan sediaan obat bentuk pulperes dengan benar dan percaya diri. Kemudian menerapkan cara pembuatan obat bentuk pulpis adversorius dengan benar dan percaya diri ya. Jadi untuk kali ini dua poin, ada 3 poin. Pertama ada secara keseluruhan, kemudian pembuatan obat dalam bentuk serbuk terbagi dan serbuk tidak terbagi. Yang bentuk kapsul dan semi solid nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kompetensi yang akan dibahas yang ini ya, jadi mengenai menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk pulpis, pulpores, kapsul, dan semi solid ya. Kemudian yang ini membuat sediaan obat bentuk pulpis, pulpores, kapsul, dan solid ini tidak hari ini tidak dibahas. Nanti ini mengenai praktek yang membuat sediaan obat ini dibahas kemungkinan kalau kita sudah bisa masuk pembelajaran secara tatap muka. Walaupun untuk materi hari ini tentang obat bentuk pulpis atau pulperes. Tentu kalian masih bingung ya apa itu pulpis. Bagaimana cara pembuatan sediaan pulperes. Bapak coba tampilkan videonya. Baik, kalau suaranya jelas nggak suaranya, suara videonya? Kalau kedengaran tidak? Nggak jelas Kak suaranya. Oh, tidak ada suara. Ada yang jelas nggak suaranya? Coba. Coba dilihat dulu videonya ya sebentar.
Setelah kalian melihat video yang telah tampil ya, menurut kalian apa yang dapat dikemukakan setelah melihat video di atas? Coba silahkan ditekan apa namanya gambar tangan di bawahnya. Silahkan. Ya, silakan kalau ada yang berkomentar setelah melihat video di atas, setelah melihat video yang sudah dilihat. Ada yang mau menyampaikan mengenai, oke, video di atas menerangkan tentang apa video yang tadi ditampilkan menerangkan apa? Ayo. Ayo silahkan. Ya, ada yang mau berkomentar? Ya, silahkan bebas, nggak apa-apa. Mau tentang penimbangannya, mau tentang menceritakan apa, ya boleh bebas silahkan. Ya, yang mau ya silahkan tinggal apa namanya menekan tombol tangan di bawah. Ya silahkan. Ya silahkan angkat tangannya ya silahkan. Oke, Windy, apa ya tadi yang dilihat video yang ditampilkan, Windy? Ya silahkan, Windy. Bapak tadi Google Meet Windy-nya agak error sedikit, jadi belum menontonnya. Oke. Oke, kalau Mila, coba Mila, videonya tadi kelihatan nggak Mila? Apa yang dilihat tadi? Mana Mila? Mila, coba lihat. Video yang dari bapaknya ngehe Pak, jadi kadang ada terus kadang nggak. Oh, gangguannya. Majunya juga lambat Pak. Lambatnya. Oke, baik. Oke ya, karena berarti ada masalah ya di teknisnya ya. Oke, sebelumnya nih, kalau ini ada gambar apa ini? Coba ini gambar apa ini? Yang Bapak tunjuk ini gambar apa ini? Kalau PPT Bapaknya masih kelihatan nggak ini? PPT-nya masih kelihatan tidak? Masih, Pak. Oke, ini gambar apa ini? Gambar apa? Sediaan apa nih? Pulveres. Sediaan pulperes. Oke, sediaan pulperes ya. Jadi sediaan pulperes ini adalah salah satu sediaan farmasi ya, salah satu sediaan farmasi yang biasanya ini digunakan untuk bayi ya, untuk bayi. Lalu apa itu serbuk ya? Jadi ini definisi serbuk ya. Jadi serbuk adalah yaitu adalah merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar ya. Jadi serbuk itu adalah dia tuh campuran kering ya, campurannya kering mengandung tentu saja mengandung bahan obat ya atau zat kimia yang dihaluskan ya. Jadi yang telah dihaluskan kemudian dia digunakan untuk pengobatan oral, artinya dia digunakan untuk obat dalam ya, artinya obat yang dimasukkan melalui mulut dan serbuk juga ini digunakan untuk pemakaian luar ya, seperti yang kalian tahu adalah Daxmax ya, itu merupakan salah satu serbuk ya, serbuk yang ditujukan untuk pemakaian luar. Jadi kata kuncinya itu ada 3 ya. Satu itu dia itu campuran yang kering ya, campuran kering bahan obat atau zat kimia.
Jadi betul-betul serbuk itu harus campurannya yang kering. Kemudian yang telah dihaluskan ya, yang telah dihaluskan kemudian pemakaiannya ditujukan untuk apa? Apakah yang pemakaiannya itu ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar ya. Jadi kata kuncinya 3 ya. Satu adalah dia campuran kering ya, kemudian dia halus ya. Tentu campuran itu harus halus ya. Dan kemudian ditujukan untuk apakah itu pemakaian oral atau dalam atau untuk ditujukan untuk pemakaian dari luar ya. Karena mempunyai luas permukaan yang luas, serbuk lebih mudah terdegrasi dan lebih larut daripada bentuk yang sedia yang didapatkan. Ini kalau kalian tahu bahwa serbuk itu tentu lebih mudah dalam meminum itu lebih mudah serbuk daripada sediaan tingkat tablet ya. Jadi serbuk itu lebih mudah terdegrasi dan lebih larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Ini untuk action point ada yang bisa menyebutkan nggak definisi serbuk yang tadi ya? Silakan di kolom di chat ditulis ya mengenai definisi serbuk, serbuk. Oke, ada yang bisa mengulang mengenai definisi serbuk? Silakan ditulis di kolom chat ya, silakan ditulis di kolom chat. Oke, Rana, coba aktifkan itunya videonya Rana, silakan. Ya, Rana silakan. Definisi serbuk Rana. Definisi serbuk yaitu campuran kering, bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, kemudian pemakaiannya bisa melalui oral atau mulut, dan bisa juga untuk pemakaian luar. Oke, Fitri silakan Fitri. Yuk aktifkan kameranya, Fitri silakan. Fitri Fatima silakan. Serbuk merupakan campuran kering bahan obat zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian oral ataupun pemakaian luar. Baik, Widya silakan Widya. Aktifkan kameranya Widya, silakan. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Oke, Naswa silakan. Naswa silakan. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Ya, baik. Lingga, silakan Lingga. Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Ya, baik ya. Alhamdulillah udah 5 orang yang menjawab ya. Ya, nanti juga masih ada ya, nilainya masih ada. Oke ya, selanjutnya itu nanti serbuk itu dibagi 2 ya, ada pulpis ya, ada pulperes. Dilihat dari gambar itu pulpis itu serbuk ya, atau istilahnya itu serbuk tidak terbagi ya. Ini serbuk tidak terbagi. Itu yang namanya pulpis. Jadi kalau pulpis itu maksudnya serbuk tidak terbagi. Sedangkan pulperes itu namanya serbuk terbagi. Ya.
namanya juga sudah serbuk terbagi, artinya serbuk yang dibuat setelah dibuat kemudian dibagi-bagi. Ya, ini adalah dibagi-bagi. Kalau serbuk tidak terbagi ya semuanya masuk ke dalam wadah obat ya. Jadi ada pulpis, ada pulperes ya. Jadi jenis serbuk itu ada dua, ada pulpis, ada pulperes. Kalau pulpis itu adalah serbuk tidak terbagi, sedangkan pulperes itu adalah serbuk tidak terbagi ya. Jadi jenis serbuk ada dua, ada pulpis yaitu serbuk tidak terbagi, dan yang kedua adalah pulperes yaitu serbuk terbagi ya. Oke, bisa diulang. Oh, siapa? Silakan. Angkat tangan saja lah, angkat tangan saja. Silakan. Ya, silakan. Itu siapa namanya? Yuk, aktifkan kameranya. Oh, boleh dipencet di. Oke, Dita silakan Dita. Jenis serbuk ada dua. Satu, pulvis. Pulvis adalah serbuk tidak terbagi dan pulveres adalah serbuk terbagi. Oke, Alia silakan Alia. Jenis serbuk dibagi menjadi dua. Terus? Maaf Pak, Alia siapa? Oh, ya siapa ya tadi yang muncul ya? Oh, udah ini ya. Setelah Dita siapa tadi? Oh, nggak tahu ya kaliannya. Sok Alia aja dua-duanya, Alia yang satu Alia dua-duanya aja silahkan. Saya dulu ya Pak. Ya, Alia siapa? Alia Hanifah. Oh, silakan. Pulvis dibagi jadi dua jenis. Yang satu pulvis yaitu serbuk tidak terbagi. Satunya lagi pulveres yaitu serbuk terbagi. Terima kasih. Oke, Alia satunya lagi silahkan. Jenis serbuk dibagi menjadi dua, ada pulvis dan pulveres. Pulvis yaitu serbuk tidak terbagi, sedangkan pulveres adalah serbuk terbagi. Terima kasih, Pak. Oke, baik ya, lanjut lagi ya. Bapak ini poin masih terus berlanjut ya. Jadi yang Bapak materi sampaikan sekaligus menyampaikan materi ya sekaligus kalian mencoba menghafal ya, karena mudah-mudahan meskipun sedikit tapi hafal ya. Kemudian ini ya serbuk nanti itu serbuk tidak terbagi ini cirinya itu ya digunakan kalau serbuk tidak terbagi ya dia itu digunakan untuk obat luar ya, digunakan untuk obat luar ya. Seperti itu ya yang bedak, tentu kalian sudah tahu ya bedak smak ya itu digunakan untuk obat luar ya. Kemudian digunakan juga untuk obat kurang atau tidak poten ya. Ini contohnya bedak tabur, serbuk gigi, dan serbuk effervescent ya. Kalau serbuk effervescent ya, kalau serbuk effervescent ini kalian tahu mengenai adem sari ya. Adem sari itu merupakan salah satu contoh serbuk effervescent. Serbuk effervescent itu maksudnya adalah serbuk yang digunakan jadi serbuk effervescent adalah suatu serbuk yang digunakan dengan cara serbuk tersebut dimasukkan ke dalam air, kemudian dibiarkan siap bereaksi, setelah itu baru digunakan ya. Misalkan cara dengan kalau ini misalnya digunakan dengan cara diminum ya, itu serbuk effervescent. Kemudian ada yang namanya pulperes. Pulperes itu serbuk terbagi. Ini digunakan umumnya untuk obat dalam ya. Kemudian digunakan untuk obat keras dan ada ketentuan takaran atau dosis. Ini contohnya bisa beragam. Ini biasanya digunakan untuk obat dalam. Jadi yang serbuk terbagi ini yang ini ya. Jadi kalau kalian kalau kalian pernah berobat ke puskesmas, tentu pernah dikasih waktu kecil ya. Kalau kalian pernah melihat seorang bayi atau anak kecil yang berobat ke puskesmas dan suka dikasih sediaan serbuk, ini adalah contoh serbuknya. Jadi umumnya itu digunakan untuk obat
dalam ya, serbuk yang dibagi-bagi. Kemudian ini juga biasanya umumnya keras ya, karena berisi obat keras karena biasanya itu ada digunakan untuk kondisi dengan sakit yang apa namanya, yang perlu diagnosis dokter ya. Kemudian juga di dalam serbuk ini ada dosis, jadi nanti kalau jadi ada obat-obat tertentu yang dia itu mempunyai dosis sehingga harus dihitung dulu dosisnya berapa ya. Jadi nanti dalam praktek pembuatannya nanti ada yang disebut dengan perhitungan dosis ya. Jadi nanti bedanya serbuk tidak terbagi adalah kalau serbuk pulpit itu umumnya ya digunakan untuk obat luar, sedangkan serbuk terbagi umumnya digunakan untuk obat dalam. Kalau untuk kemudian kalau serbuk tidak terbagi itu digunakan untuk obat kurang atau tidak poten, kalau yang ini digunakan untuk obat keras pada ada ketentuan atau dosisnya. Kemudian contohnya kalau ini adalah bedak tabur. Kemudian kalau pupus itu contohnya itu obat dalam ya, yang obat dalam yang suka dikasihkan kepada bayi. Ya silakan, ada yang ini silakan di chat ya. Ini perbedaan serbuk tidak terbagi dan perbedaan serbuk terbagi. Ya silakan di kolom chat. Ya, silakan di kolom chat. Oke, Kaisa, silakan Kaisa. Perbedaan antara pulvis dan pulvaras. Kalau pulvis itu biasanya digunakan untuk obat luar. Kalau pulvaras itu untuk obat dalam. Kemudian pulvis itu biasanya digunakan untuk obat kurang atau tidak poten, sedangkan pulvaras itu untuk obat keras dan ada takaran dosisnya. Kemudian contoh obat pulvis itu contohnya bedak tabur sama serbuk gigi. Kalau misalnya pulvaras, contohnya obat dalam yang suka dikasih ke bayi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Windy silakan aktifkan kameranya. Windy silakan. Pulvis atau serbuk yang tidak terbagi digunakan untuk obat luar. Kalau pulveres digunakan untuk obat dalam. Pulvis digunakan untuk obat kurang atau tidak poten, sedangkan pulveres digunakan untuk obat keras. Ada ketentuan takaran atau dosis. Contohnya pulveres bedak tabur, sedangkan pulvis bedak tabur, sedangkan pulveres obat dalam. Oke, satu lagi ini tadi Raden silakan. Untuk pulvis biasanya digunakan obat luar, sedangkan pulveres digunakan untuk obat dalam. Pulvis biasanya digunakan untuk obat kurang atau tidak paten, sedangkan pulveres digunakan untuk obat keras dan ada ketentuan dosisnya. Pulvis contohnya bedak tabur, serbuk gigi, dan serbuk effervescent. Kalau pulveres contohnya obat dalam. Oke, baik ya. Oke, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian serbuk ya. Jadi serbuk itu ada pasti kalau sediaan farmasi itu ada keuntungan dan kerugiannya. Seperti ini serbuk keuntungannya itu satu, lebih mudah terdispersi dan larut ya. Kemudian artinya dia itu cepat ya. Dia kalau pada saat dimasukkan ke air dia cepat larut ya. Kalau tablet ya tentu harus lama ya larutnya ya, mungkin beberapa lama perlu larutnya. Kemudian lebih mudah diabsorpsi ya, tentu saja lebih mudah diabsorpsi itu maksudnya diserap dan jadi lebih mudah diserap di usus ya. Jadi obat umumnya diserap itu di usus ya. Kemudian lebih mudah digunakan untuk anak dan lansia. Jadi kalau anak-anak itu lebih mudah digunakan untuk anak-anak ya, karena itu ya anak-anak masih kalau minum tablet biasanya anak-anak belum lancar. Kemudian juga untuk lansia aja, jadi lansia ya, jadi kalau lansia yang sudah tua ya, kalau susah ya bisa disediakan sediaan serbuk.
Kemudian yang keempat, tentu saja ini lebih stabil daripada sediaan cairnya. Kemudian dosis lebih leluasa oleh dokter. Jadi kalau sediaan serbuk ini dosis itu bebas ya, karena bisa bisa dengan dosis yang bisa diatur ya kalau serbuk itu. Kalau tablet itu sudah pasti dosisnya itu berapa. Tapi kalau serbuk itu kita bisa memilih di antara sesuai kondisi pasiennya, berapa tahun dan berapa berat badannya, itu nanti bisa disesuaikan dosisnya. Jadi itu lebih akurat kalau dosis serbuk. Kemudian dapat digunakan untuk obat dalam jumlah dan dosis besar ya. Jadi ini bisa digunakan untuk obat dalam dan dalam dosis yang besar. Jadi nanti ya karena fleksibel ya, sediaan serbuk itu bisa dosis yang tinggi pun bisa. Tetapi juga ini ada kerugiannya. Yang pertama itu adalah tidak tertutupinya rasa dan bau yang tidak enak. Tentu bahwa serbuk itu, obat itu kita tahu rasanya itu pahit ya, rasanya pahit. Kenapa obat itu rasanya pahit? Karena bahan obat itu umumnya itu terdiri dari asam atau basa lemah ya. Jadi yang menyebabkan rasa pahit itu yang tidak enak itu adalah karena obat itu termasuk salah satu golongan kimia asam atau basa lemah ya. Kemudian pada penyimpanan kadang terjadi lembab atau basah ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau di rumah ada sediaan serbuk ya, kemudian dibiarkan lebih dari 1 bulan, itu biasanya sudah serbuknya itu sudah mulai basah ya, sudah mulai basah. Kemudian kertas perkamannya juga sudah mulai lembab. Kemudian tidak sesuai untuk zat higroskopis dan mudah teroksi. Ini jelas ya, karena sediaan serbuk ini zat higroskopis itu maksudnya, jadi higroskopis itu maksudnya zat yang bisa terurai oleh udara ya, oleh air yang ada di udara. Jadi kalau ada zat-zat yang higroskopis artinya zat-zat yang bila kena air dalam udara itu menjadi rusak ya, menjadi rusak dan mudah teroksidasi ya. Jadi nanti ada keuntungan jadi ini adalah keuntungan dan kerugian daripada serbuk ya. Oke, ada yang bisa menjawab nggak kenapa obat itu pahit? Silakan acungkan tangan lah. Yuk, ada tahu nggak kenapa obat itu pahit? Ya, silakan acungkan tangan sehingga menjadi salah satu kerugian daripada serbuk. Oke, Naila, apa Naila? Naila, ya silakan aktifkan mikrofon dan kameranya. Naila? Oke, Naila silakan. Naila. Oke, Naila silakan, yang lain silakan. Acungkan itunya apa namanya tangan yang ada di bawah. Kenapa obat itu pahit sehingga menjadi salah satu kekurangan bentuk sediaan serbuk? Ayo. Ada yang mengacungkan tangan? Oh, ini ada ini. Oke, oke, Muhammad Permadi, silakan. Karena obat mengandung zat kimia dan juga mengandung asam basa dan juga lemak. Oke, tadi siapa lagi? Belinda, silakan. Karena obat terbuat dari bahan yang mengandung kimia, lemak, dan bahan-bahan alami seperti tumbuhan. Oke, baik ya. Oke, kalau tadi ada kata zat higroskopis, apa maksudnya zat higroskopis? Ya, acungkan tangan. Tidak sesuai untuk zat higroskopis. Higroskopis artinya apa? Ayo. Oke, Belinda silakan. Higroskopis artinya zat yang bisa terurai oleh udara atau air. Jadi ketika terkena udara atau air, zat akan rusak. Oke, Ega silakan Ega. Mikrofonnya aktif kan, Kak? Zat higroskopis adalah zat yang bisa terurai oleh air dalam udara. Oke. Linda, silakan Linda. Zat
Higroskopis adalah zat-zat yang bila terkena air atau udara akan rusak dan mudah teroksidasi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ya, jadi gitu ya. Jadi nanti ada keuntungan dan kerugian serbuk yang ini ya. Kemudian ada syarat serbuk ya. Jadi syarat serbuk itu nanti itu ada berapa ya? Di sini ada 5, 1 kering ya. Jadi serbuk itu harus kering ya, tentu saja harus kering. Jadi kalau nanti kalian bikin sediaan kemudian sedianya itu basah lengket ya, itu pasti gagal ya. Jadi syarat serbuk itu adalah 1 kering. Kemudian dia itu mempunyai derajat kerusakan tertentu. Artinya itu dia itu kemudian lebih homogen, disolusinya makin cepat, kemudian permukaan serbuk jadi luas dan jadi besar. Yang penting di sini adalah homogen ya. Jadi setelah kering itu sedianya itu lebih harus homogen. Kemudian jadi tujuan dari derajat kerusakan itu ini ya homogen dan disolusi makin cepat. Kemudian yang ketiga yaitu homogen. Kemudian kemudian memenuhi uji keseragaman bobot dan memenuhi uji keseragaman kandungan ya. Itu adalah syarat daripada serbuk ya. Jadi kering ya, kemudian punya derajat kehalusan, homogen, memenuhi uji keseragaman bobot dan memenuhi uji keseragaman kandungan. Untuk keseragaman bobot nanti dibahas di lebih dalam lagi nanti diskusi, begitupun dengan uji keseragaman kandungan. Karena ternyata serbuk itu harus ada batas harus ada batas penyimpangan yang masih diperbolehkan ya, penyimpangan yang masih diperbolehkan. Jadi ada 5, 1 kering, kemudian punya derajat kehalusan, kemudian homogen, memenuhi uji keseragaman bobot dan memenuhi uji keseragaman kandungan. Oke, ada yang bisa mengulang nggak? Silahkan. Ya, silahkan. Oke. Nesta, silakan Nesta, aktifkan kameranya Nesta. Aktifkan kameranya Nesta, aktifkan kameranya. Udah, Pak. Ya, silakan. Syarat serbuk 1 kering, 2 punya derajat kehalusan tertentu sehingga sediaan lebih homogen, disolusi makin cepat, permukaan serbuk jadi luas dan daya absorpsi jadi besar. 3 homogen, 2 memenuhi uji keseragaman bobot, 5 memenuhi uji keseragaman kandungan. Oke, Dita, silakan Dita. Pak. Syarat serbuk adalah 1 kering, 2 punya derajat kehalusan tertentu sehingga sediaan lebih homogen, disolusi makin cepat, permukaan serbuk jadi luas dan daya absorpsi jadi besar. 3 homogen, 4 memenuhi uji keseragaman bobot, 5 memenuhi uji keseragaman kandungan. Oke, Putri, silakan Putri. Syarat serbuk 1 kering, 2 punya derajat kehalusan tertentu sehingga sediaan lebih homogen, disolusi makin cepat, permukaan serbuk jadi luas dan daya absorpsinya jadi besar. 3 homogen, 4 memenuhi uji keseragaman bobot, 5 memenuhi uji keseragaman kandungan. Oke, terakhir Linda, silakan. Syarat serbuk yang pertama adalah kering, yang kedua mempunyai derajat kehalusan tertentu sehingga sediaan lebih homogen, disolusi makin cepat, permukaan serbuk jadi luas, dan daya absorpsi jadi besar. Yang ketiga ada homogen, yang keempat memenuhi uji keseragaman bobot, yang kelima memenuhi uji keseragaman kandungan. Terima kasih. Oke, baik ya. Ini ada syarat serbuk. Kemudian ini ya, ini evaluasi sediaan serbuk ya. Uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot itu seperti ini ya. Nanti timbang isi dari 20 bangku satu persatu, campur isi kedua bungkus tadi dan timbang sekaligus. Hitung rata-ratanya.
penyimpangan yang diperbolehkan antara penimbangan satu persatu terhadap bobot isi rata-rata tidak lebih dari 15% untuk 2 bungkus dan tidak lebih dari 10% untuk 18 bungkusnya. Jadi nanti penyimpangannya itu kalau untuk 2 bungkus itu tidak lebih dari 15 persen, kemudian dan tidak lebih dari 10% untuk 18 bungkus ya. Jadi ini nanti kita akan mencoba bagaimana cara menghitung yang ini ya, 15% untuk 2 bungkus dan 10% untuk 18 bungkus. Nanti yang ditimbangnya itu adalah ini dulu ya. Jadi nanti kalau kalian bikin serbuk 10 pres, nanti dibungkus satu persatu, kemudian setelah itu campur ya isi ke 10 bungkus tadi dan timbang sekaligus hitung rata-ratanya. Dari rata-rata itu nanti diperoleh bobot isi rata-rata ya. Nanti dihitung berapa penyimpangan tiap bungkus serbuknya ya. Yang jadi catatan itu ini ya, catatannya kalau tidak lebih dari 15% untuk 2 bungkus berarti dia itu memenuhi syarat. Sedangkan untuk 18 bungkus itu tidak lebih dari 10%. Oke. Mungkin ini akan dibahas di sisi diskusi ya, karena mengingat apa namanya waktu di Meet ini terbatas ya, jadi sampai lama diusahakan Bapak akan berusaha untuk tidak lama di Meet. Oke, selanjutnya begini ya, setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi ya, di sisi diskusi di grup WA. Nanti akan di-share mengenai tugas-tugasnya yang harus dikerjakan secara kelompok ya, dikerjakan secara kelompok, kemudian nanti setelah itu ada post-test mengenai dari materi daripada sediaan. Setelah diskusi nanti ada post-test dari materi serbuk yang dibahas ya. Oke, sebelum ditutup silakan kalau ada pertanyaan. Boleh acungkan tangan, boleh di chat, boleh. Ada? Cukup? Oke, Rena, Brina silakan. Rena, silakan Rena. Aktifkan kameranya, boleh Rena silakan. Izin bertanya Pak, kalau Ya. untuk yang kelompoknya itu pakai kelompok yang sebelumnya atau diganti lagi yang baru? Oh, kelompok yang sebelumnya aja lah, yang udah ada grupnya kan, masih ada kan itu grupnya? Masih Pak. Oke, yang dari sana saja. Oke. Nanti mengenai apa yang dikerjakan nanti di WA saja, berlanjut di WA. Yang lainnya silakan. Tadi Rena sama siapa ya? Belinda ya silakan. Rana, silakan Rana. Sudah Bapak tadi, maaf. Oh, tadi sudah. Silakan yang lain ada? Ini Pak, Siapa namanya ini siapa? Belinda. Oke, Belinda silakan. Di mana? Boleh minta videonya nanti dikirim lagi ke WA grup yang tadi. Oke, ya nanti dikirim ya apa namanya di grup nanti kan ini direkam sehingga menjadi apa namanya materi buat kalian ya. Oke, yang lainnya? Iya Pak. Oke, sama-sama. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke, sekian ya dari oke untuk materi di Meet ya, cukup aja sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, mudah-mudahan tidak puas ya. Ya, mudah-mudahan tidak puas dan kita akan berlanjut ke sesi diskusi di grup WA ya, sisi diskusi di grup WA, kemudian nanti ada post test dari materi yang dibahas di Google Meet ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai pertanyaan tadi sudah ada yang berpertanyaan dan cukup sampai sini. Ini nanti setelah pertemuan berlanjutnya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran ini.
dari materi yang disampaikan mengenai serbuk ya, itu serbuk itu ingat ya, itu kering sediaannya, kemudian itu digunakan harus halus, kemudian digunakan untuk obat dalam dan obat luar. Nanti tadi jenisnya ada dua, ada pulvis serbuk tidak terbagi dan pulpurus serbuk tidak terbagi. Kriterianya tadi ya, syarat serbuk itu dia tuh harus halus, homogen, mempunyai derajat kehalusan, memenuhi kandungan bobot dan kandungannya. Oke, demikian pembahasan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi